Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Mas? Saya dari Pontianak. Oh, Pontianak. Kalimantan Barat. Dekat-dekat Malaysia juga ya. Malaysia, iya. Itu Ayanda Tuan Guru Haji Sari itu sebagai orang tua saya juga. Oh iya, gitu. Iya. Salam hormat Buya Sakur. Alhamdulillah saya dapat berjumpa di sini dengan besarnya hati. Saya diberi kesempatan untuk bertanya, Buya Sakur. Ya, silakan. Mengenai ceritanya Buya Sakur, saya sangat mengikuti video-videonya, ceramah-ceramahnya Buya Sakur, dan mengutip dari Quran itu mengatakan Allah itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Dan Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wa batinu. Iya. Jadi menjadi pertanyaan saya di sini, mana yang dikatakan maha nyatanya Allah? Nah, mana nyatanya Allah itu pada ciptaan dia kah, atau nyatanya Allah itu pada Allahnya sendiri? Ya. Nah, yang kedua lagi mengenai pertanyaan saudara kita dari Bandung tadi, Allahu Akbar. Kalau untuk pemahaman diri saya, Ayanda, Allahu Akbar itu sebenarnya Allah Maha Besar. Hingga tidak ternampak lagi kepada yang lain, baru menyatakan Allah itu Maha Besar. Kalau masih ternampak benda-benda yang lain, masih belum dikatakan besarnya Allah. Begitu Ayanda. Iya. Ya. Oke. Silakan Buya. Ya, jadi kita awali dulu. Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah itu Al-Awwalu. Allah itu Al-Akhiru. Allah itu Al-Zahiru. Allah itu Al-Batinu. Allah itu Ad-Daimu. Allah itu Al-Baqi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi semuanya itu kita ini manusia ketika ingin mendeskripsikan Tuhan sebagai sang pencipta, Khalik, dan kita ini makhluk, selalu saja metode yang dipakai untuk mendeskripsikan pemikiran-pemikiran kita tentang konsep-konsep itu atau untuk membangun ilmu pengetahuan hanya dua metodenya, deduksi dan induksi. Nah, sehingga dalam pepatah seorang pencuri itu tidak percaya kalau ada orang tidak mencuri. Burung gagak itu tidak percaya ada burung yang warna bulunya putih. Semuanya putih. Jadi artinya mengukurnya dengan dirinya sendiri. Orang hatinya baik, dia nggak tahu ada orang yang jahat tuh. Nah, mengukur kekayaan orang dengan kekayaan sendiri. Kalau Pak Afkar punya sawah 100 hektar, melihat Pak Embi punya sawah 10 hektar, kaya nggak dia? Enggak, karena mengukurnya dengan yang sendiri. Nah, ketika orang akan mendeskripsikan Tuhan, itu tidak bisa dihindari, tidak jauh daripada kondisi dirinya sendiri. Dia bisa melihat, maka dia akan mengatakan Tuhan melihat. Dia punya kehendak, dia akan mengatakan pasti Tuhan punya kehendak. Betul enggak? Dia bisa mendengar, maka Tuhan pasti mendengar. Itu karena apa? Tuhan hidup, ya kita hidup, ya Allah juga hidup. Kita mendengar, Allah mendengar, dan seterusnya. Tidak jauh seperti itu. Tetapi harus kita ketahui, maka sekalipun demikian kita tidak sadar. Mengetahuinya Allah tidak sama dengan mengetahuinya kita. Karena mengetahui kita itu hanya dari sudut pandang. Jadi salah satu sudut pandang. Hanya kita tidak bisa melihat sesuatu dari semua sudut pandang. Wala yuhituna bisya'in min ilmihi illa bima sya'allah. Kecuali Allah berkehendak kita diberi kemampuan melihat sesuatu dari semua sudut pandang.
baru objektif. Tapi selama ini tidak mudah kita melihat sesuatu secara objektif dari semua sudut pandang. Makanya Allah itu punya sifat muhitum bil kafirin, artinya meliputi semuanya. Dan kita tidak bisa meliput seperti Tuhan. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sya'allah. Jadi wujudullah, adanya Allah itu sesungguhnya adalah bukan begini. Jangan terjebak ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wamal ihsanu ya Rasulullah?" Qala anta budallah ka'annaka tarahu. Wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini banyak sekali orang Islam di Indonesia kata-kata ka'annaka tarahu, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu sekalian, kalau engkau menerjemahkannya ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, berarti Tuhanmu adalah Tuhan imajiner. Ya, Tuhan hanya dalam hayalan belaka, seolah-olah. Di sini ka'anna adalah bukan seolah-olah, bukan litasbih, tapi litahqiq. Jadi yang salah dalam bahasa Arab, ka'anna itu bisa yufidu makna at-tasbih. Ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu seekor macan, saking beraninya. Tapi ketika Ratu Bilqis melihat istananya, ahadza arsuki, qalat ka'annahu huwa. Ratu Bilqis bukan mengatakan seolah-olah ini istanaku. Nggak mungkin dong. Ada nggak orang lupa sama rumahnya? Pak Ambi lupa nggak sama istri? Saya hadirkan, Pak Ambi, apakah ini istrimu? Agak-agaknya istri saya. Marah gak kira-kira? Kurang ajar loh. Ya pura-pura lupa sama gue. Nah itu kan. Jadi mewujud Allah mewujud sini, keberadaan Tuhan itu adalah hakikat yang sesungguhnya, yang ada hanya Tuhan. Jadi yang jadi masalah adalah kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan padahal Allah itu zahir. Nah, ini jadi persoalannya, masa zahir tidak bisa dilihat? Oleh karena Tuhan itu sangat dekat sekali dengan kita. Ini apa Pak Afkar? Terlihat nggak? Karena ada jarak. Tapi ketika saya dekatkan di depan matamu, kelihatan nggak? Enggak. Karena saking dekatnya Tuhan, maka mata kita tidak bisa melihatnya lagi. Iya, makanya kita harus perlu ada jarak supaya kita kelihatan. Kita dalam pergaulan sehari-hari, kalau terlalu dekat, mereka tidak melihat kita. Perlu jaga jarak supaya mereka tahu akan keberadaan kita. Iya dong, iya. Sekali-kali kita nggak usah bantu dulu, sekali-kali mah biar tahu rasa, biar tahu kan. Ya karena setiap saat kita membantu, akhirnya mereka merasakannya seperti kewajiban kita. Sekali-kali kita hentikan bantuan itu, supaya sadar mereka, kan seperti itu. Makanya Allah juga begitu, kadang-kadang ngasih musibah juga, dicoba juga, supaya kita sadar demikian. Nah, itulah makanya kemudian lagi bahwa persoalan tentang Allahu Akbar tadi diulang lagi ya. Begini ya, jadi kita bicara langsung fokus saja kepada seseorang kapan merasakan dirinya kecil ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Begini, orang itu kan bisa rendah hati. Rendah hati itu bisa asli, bisa rendah hati dibuat-buat. Orangnya sombong, tapi dia pandai bersandiwara seolah-olah dia rendah hati, sangat sopan. Oh silakan,
Bapak empi, ayo silakan. Menunjuknya saja tidak pakai petuk, jari telunjuk, pakai ibu jari. Silahkan monggo, di sini sopan santun di tanah Jawa begitu. Monggo silahkan linggih, ya kan? Monggo silahkan dengan bahasa yang tinggi, yang halus, dengan sangat rendah hati. Saya mah orang bodoh, saya bukan orang kaya. Itu semuanya ketika yang datang itu orang yang sebawah kita, kerendahan hati akan hilang. Ada apa kau sini? Ya, duduk sana di depan, tunggu sebentar ya. Karena yang datangnya di bawah kita. Kalau yang datang seatas kita, pimpinan kita, atau lebih kaya dari kita, atau ilmunya lebih tinggi, keulamaannya, waduh kita itu tawadu, rendah hati yang dibuat-buat. Depend on, tergantung posisi orangnya. Kalau yang kita hadapi, kita anggap hina, kita tidak tawadu, kita merasa besar. Tapi kalau yang datang orang kaya, orang pandai, orang intelektual, kita merendahkan hati kita. Itu semuanya adalah tidak jujur. Kita baru punya sifat tawadu yang murni, rendah hati yang tulus, yang asli adalah ketika kita sudah melihat kebesaran Tuhan.